Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panggitaluti Kabupaten Bulukumba. Ada satu catatan yang sangat menarik, saya kira, yang ditulis oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Catatan ini sekaligus memberikan bantahan, sekalipun sangat puitis sebenarnya ya, terhadap apa yang disampaikan oleh Gus Rumail Abbas yang seolah-olah sudah menemukan kitab sejaman. Bagi Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani, apa yang dilakukan oleh Rumail Abbas ini kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Sun Gokong dalam cerita Kerasakti. Jadi sama-sama mencari kitab sejaman. Ya, hanya bedanya yang satu menemukan, yang satu berupaya seolah-olah menemukan kitab sejaman tersebut. Dan hal ini ditulis di dalam tulisan ini yang judulnya Mencari Kitab Suci ke Barat Antara Integritas dan Solidaritas. Seperti itu judul daripada ulasan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Nah, oleh karena itu saya kira sahabat-sahabat sekalian, memang polemik nasab ini orang-orang kelam Baklawi berupaya keras bagaimana agar bisa menemukan kitab sejaman, karena hanya memang dengan cara itu nasab mereka tidak rungkat. Apalagi kita tahu bahwa apa yang menjadi hasil penelitian atau kajian ilmiah Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani ini berdasarkan naskah-naskah yang memang sejaman dengan Ubaidillah, dan Ubaidillah tidak pernah ditemukan di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi ironi memang, tak kala mereka semua berupaya keras bagaimana membuktikan nasabnya, tetapi juga di sisi lain masih seringkali melakukan doktrin-doktrin yang sifatnya sesat. Bahkan kalau kita menilik di media sosial yang begitu terpapar dengan luas bagaimana doktrin-doktrin oknum-oknum Baklawi ini, terutama yang muda-muda yang sampai hari ini masih tetap berkeliaran di media sosial, itu memang semakin memberikan penegasan bahwa mereka bukan cucu Rasulullah dari sisi adab ya, karena tidak mungkin kalau Rasul mengaku cucu Rasulullah lalu adabnya seperti itu. Oke, coba kita baca seperti apa ulasannya. Sun Gokong lahir di Gunung Huakuo. Tentu di sini bukan ingin membahas bukan ingin membahas Sun Gokong ya. Ada hal mungkin yang ingin disampaikan di bawah nanti. Ini deskripsinya dulu, pengantar dulu. Sedang menggambarkan Sun Gokong di sini. Gunung bunga-bunga dan buah-buahan dari sebuah batu yang menerima saripati matahari dan bulan selama ribuan tahun. Ia tinggal bersama kawanan monyet, kemudian dihormati setelah menemukan gua Suiliat atau di sini yaitu adalah gua tabir air. Ia berkelana dengan rakit ke wilayah-wilayah keramat lalu menemui dan menjadi pengikut Bodhi, salah satu guru Buddha. Ia mempelajari seni bertutur kata dan berbudi pekerti. Ia mendapat tugas mendampingi Biksu Tong Samcong untuk mencari kitab suci ke barat. Ia ditemani oleh siluman babi bernama Cut Patkai dan siluman air bernama Ushing. Ia mempunyai tongkat sakti yang bernama Ruji Jingubang. Di paragraf selanjutnya ini baru ide pokok yang disampaikan oleh Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani bisa terlihat, yaitu adalah Gus Rumail. Di sini dikatakan oleh Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani, Gus Rumail mirip Sun Gokong. Mungkin ada perbedaannya ya di sini. Lahir di dekat Gunung Genuk. Kita akan lihat di manakah wajah syabahnya, di manakah letak persamaan dan perbedaannya. Gus Rumail mirip Sun Gokong. Lahir di dekat Gunung Genuk, Gunung Randu dan Pepaya. Ia berjalan mencari kitab sezaman ke negeri Tihama, ke negeri Tihama. Bedanya Sun Gokong berhasil mendapatkan kitab suci itu, Gus Rumail nampaknya tidak. Artinya di sini kondisi daripada Sun Gokong ini mirip dengan kondisi daripada Gus Rumail Abbas secara umum ya. Gak masih detail bahwasanya kalau Sun Gokong itu dikelilingi oleh banyak monyet, kemudian juga apakah Gus Rumail ini juga sama gitu, enggak. Artinya secara umum saja.
Begitu. Dan ada perbedaan dari secara umum itu adalah di sini dikatakan Gus Rumel tidak mendapatkan sebagaimana Sun Gokong menemukan kitab suci itu. Di sini kata Kiai Haji Matuddin Sulaiman Al-Bantani, Gus Rumel tidak menemukan kitab sezaman itu. Kemudian Gus Rumel nampaknya tidak ya. Ini kata Kiai Haji Matuddin Sulaiman Al-Bantani. Tidak ada rotan akar pun jadi. Tak mas bungkal diasah. Tak kayu jenjang dikeping. Tidak ditemukan kitab sezaman tentang Ubaidillah, kitab sezaman lain bisa dibawa. Kitab sezaman dengan Ubaidillah namun tak ada nama Ubaidillah. Atau bisa saja kitab sezaman yang ada nama Ubaidillah, tetapi maksud sezamannya bukan sezaman Ubaidillah, tetapi sezaman dengan penulisnya. Bisa jadi abad 10, 11 atau 15 Hijriah. Sun Gokong memang cerdik, senang sekali mengangkat tongkat sakti Ruyi Jingu Bangnya. Ia menguasai ilmu berubah wujud. Ia mahir jurus Jindoyun atau bersalto di atas awan. Namun kadang sinerginya berlebih. Untuk itu Biksu Tong memberinya sebuah bendana atau bandana atau di sini adalah cekak rambut agar ia dapat terkontrol. Jika Sun Gokong lepas kontrol, maka kepalanya akan terasa sakit. Walau tanpa terang-terangan, Gus Rumel telah memberikan PHP tentang kitab sezaman. Dengan memperlihatkan beberapa manuskrip dari jarak jauh kepada publik, seakan pencariannya ke barat berhasil. Rendah-rendah harapan tersulam bagi Balawi dan pendukungnya. Asa yang masih berasap ditiup lagi. Kaum proletariat berkaca-kaca. Kaum kapital tersenyum walau mereka faham. Penulis tidak tega menginsafinya. Perasaan jangan dipermainkan. Kemarin penulis sematkan gelar historian humanis. Waktu itu jarak masih terlalu dekat. Persiapan adaptasi jiwa diperlukan. Namun hari ini berjalannya waktu telah berhasil memberi penjelasan untuk suatu keadaan. Itulah sunnatullah. Wah, ini sudah bahasa kiai ini. Jika semua benar-benar siap, mintalah secarik daluang bertanda tangan. Kita duduk menghitung kepastian. Jika menyerah, berhentilah meniupkan angin surga. Ilmu pengetahuan mempunyai teori dan metodologi. Dari sana, siapapun yang memahaminya akan mengetahui muara dari algoritma induktif penelitiannya. Walau belum ditelusuri sampai ujungnya. Apalagi peristiwa diskusi ini telah sedayung lagi ke ujung. Semua bintang di langit telah menunjukkan angin akan membawa layar kemana. Semua bintang di langit telah menunjukkan angin akan membawa layar kemana. Tidaklah adil jika kesimpulan yang telah hadir di kepala lalu diterjemahkan dalam kalimat yang berbeda, sebaik apapun tujuannya. Apalagi jika karena itu Cut Pat Kai sampai berani membiaskan ilmu pasti menuju kera. Membiaskan ilmu pasti menuju kera, bukan membiaskan ilmu pasti. Setelah ilmu gak koma ya, langsung ilmu pasti menuju kera. Dan Wusing membawa-bawa sejarah Musailamah Al-Kadzab. Di sini pejamkanlah mata lalu beristighfar. Langkahkan kalbu menuju telaga kebenaran. Oke, Lalu saya kira jelas ya. Jadi tampak dalam ulasan Kiai segarnya Usman makrifat ini dalam marah karena merasa dibohongi oleh Rumail Abbas. Dan Rumail Abbas ini andaikan orang yang lagi berenang di sungai ya, yang kebetulan arusnya deras, lalu tiba-tiba hanyut, ya dikiranya akar, padahal hanya ilalang yang dia pegangi. Jadi itulah yang terjadi hari ini, di mana mereka berupaya keras berjuang untuk menemukan kitab sezaman. Jadi sekali lagi, karena memang hanya dengan cara itu nasab mereka bisa selamat. Tapi bagi kita semua yakin betul bahwa sampai di barang kuda pun dia tidak akan mampu menemukan kitab sezaman itu, karena memang tidak ada, alias memang rungkat. Jadi nasihat saya sebenarnya sederhana, ke semua orang yang merasa Kelam Baklawi atau para pendukung Kelam Baklawi ini sebaiknya memang berupaya keras untuk menemukan kitab sezaman itu, sekalipun itu tidak akan pernah ditemukan. Setidaknya diskursus soal pernazaban ini berjalan terus. Itu artinya akan didiskusikan sampai kiamat kalau mereka tidak legowo menerima keadaannya. Sebenarnya kan kita ini
tidak pernah mau mengatakan bahwa kemuliaan nasab itu yang utama, tetapi justru kemudian mereka yang selalu keluar-keluarkan itu. Karena sesungguhnya bagi kita itu paham betul bahwa hanya ketakwaan Allah yang paling utama, dan hanya itulah yang kemudian akan menempatkan orang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sungguh kong.